Jika di Indonesia banyak kebun kopi ditebang lalu digantikan sawit karena dianggap lebih menguntungkan, di Vietnam justru terjadi hal sebaliknya. Negara itu perlahan menjadikan kopi sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar mereka, hingga berhasil menjadi salah satu raja kopi dunia. Di saat sebagian petani Indonesia mulai meninggalkan kopi karena harga yang tidak stabil dan hasil panen yang kecil, Vietnam justru membangun industri kopi secara besar-besaran dari hulu hingga hilir. Puluhan tahun lalu, Vietnam sebenarnya bukan negara penghasil kopi utama. Namun setelah perang berakhir, pemerintah Vietnam mulai serius mengembangkan sektor kopi, terutama jenis Robusta. Mereka membuka lahan besar di dataran tinggi seperti Dak Lak dan Lam Dong, membangun irigasi, membagikan bibit unggul, hingga melatih petani menggunakan teknik pertanian modern. Hasilnya benar-benar luar biasa. Dalam waktu singkat, Vietnam berubah menjadi salah satu eksportir kopi terbesar di dunia. Produktivitas kebun mereka jauh lebih tinggi dibanding banyak negara lain karena sistem pertanian dibuat sangat efisien. Pemupukan teratur, pengairan modern, hingga penggunaan teknologi membuat hasil panen mereka stabil dan besar. Yang menarik, Vietnam tidak hanya fokus menanam kopi, tetapi juga membangun industri pengolahannya. Banyak pabrik kopi instan, gudang penyimpanan, hingga fasilitas ekspor berdiri dekat daerah penghasil kopi. Karena itu, ketika harga kopi dunia naik, keuntungan bisa langsung dirasakan hingga ke tingkat petani. Kini kopi Vietnam menguasai banyak pasar dunia, terutama untuk jenis Robusta. Bahkan banyak produk kopi instan terkenal menggunakan biji kopi asal Vietnam sebagai bahan utama mereka. Budaya minum kopi di Vietnam juga berkembang pesat, membuat industri ini semakin kuat dari dalam negeri maupun ekspor. Sementara itu di Indonesia, situasinya justru cukup ironis. Padahal Indonesia memiliki sejarah kopi yang sangat panjang dan terkenal dengan kualitas kopi seperti Gayo, Toraja, Kintamani, hingga Java Coffee. Namun di banyak daerah, kebun kopi mulai berkurang karena petani merasa sawit lebih pasti menghasilkan uang. Banyak petani kopi Indonesia menghadapi masalah yang sama selama bertahun-tahun. Tanaman kopi sudah tua, produktivitas rendah, pupuk mahal, dan harga jual sering tidak stabil. Akibatnya, banyak generasi muda tidak tertarik melanjutkan usaha kebun kopi keluarga mereka. Di sisi lain, sawit dianggap lebih menjanjikan karena pembelinya jelas dan hasil panennya rutin. Karena itulah banyak kebun kopi akhirnya ditebang lalu diganti dengan sawit. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, harga kopi dunia justru terus naik karena permintaan global meningkat sangat cepat. Budaya minum kopi kini berkembang di seluruh dunia. Kedai kopi modern tumbuh di mana-mana, sementara produksi kopi di beberapa negara terganggu cuaca ekstrim. Situasi ini membuat harga kopi melonjak dan menjadi peluang besar bagi negara penghasil kopi. Vietnam berhasil memanfaatkan momentum itu dengan sangat agresif. Mereka terus meningkatkan produksi, menjaga kualitas, dan memperkuat ekspor. Bahkan banyak petani kopi Vietnam kini mampu menggunakan teknologi modern seperti sensor tanah dan aplikasi pemantau harga pasar. Perbedaan terbesar mungkin bukan soal tanah atau iklim, melainkan soal sistem. Vietnam membangun kopi sebagai industri nasional yang terintegrasi, sedangkan di Indonesia banyak petani masih berjalan sendiri tanpa dukungan kuat dari pasar dan industri. Kini dunia memasuki era di mana kopi bukan lagi sekadar minuman, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup